Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Komisi 11 dan anggota Komisi 11 DPR RI, kami akan menyampaikan paparan rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan Pagu Anggaran tahun anggaran 2026. Ini Pak, kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, betul Pak. Biasanya sebagai LPS. Kalau waktu ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya. Saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap, siap. Makasih, Pak. Hadir bersama kami dari Kemenq pada hari ini adalah saya sendiri Menteri Keuangan, para wamen, ada 3 wamen di tempat kami, sekjen, irjen, para dirjen dan kepala badan, para staf ahli Menkeu, para pimpinan BLU atau Badan Layanan Umum dan jajaran, dan juga Anda siapa? Pak Sekjen kami, Pak. Dia suka protes kalau nggak disebut namanya, Pak. Harus khusus katanya. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, pertama, kami akan menyampaikan peran APBN untuk stimulus ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka yang selalu kita cermati dan kita pantau adalah dinamika perekonomian global dan dampak rambatannya kepada ekonomi domestik. Saat ini tekanan terhadap perekonomian global mulai sedikit mereda, namun risiko ketidakpastian tetap perlu diwaspadai. Ketidakpastian global utamanya dipengaruhi oleh perang dagang, konflik geopolitik yang memanas, ancaman keamanan global di mana negara-negara berlomba memperkuat cyber dan nuklir yang jika tidak dikelola dengan bijak akan menjadi masalah serius di kemudian hari. Hal ini meningkatkan fragmentasi dan proteksionisme yang mengganggu rantai pasok sehingga meningkatkan volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap suku bunga, dan nilai tukar. Ini semua terus kita antisipasi dan mitigasi semaksimal mungkin. Meskipun tarif tinggi dari Amerika Serikat diberlakukan terhadap berbagai negara, sejumlah negara masih menunjukkan resiliensi dari sisi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat ketika kebijakan tarif diumumkan pada bulan April, aktivitas perdagangan dan produksi tetap berlanjut. Indonesia dari sisi perekonomian domestik juga menunjukkan adanya resiliensi terhadap tekanan ketidakpastian global, berada di kelompok negara-negara yang resilien. Meskipun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari dinamika eksternal tersebut. Resiliensi ekonomi hingga triwulan kedua tahun ini diperkirakan berlanjut dengan pertumbuhan lebih tinggi tahun depan. IMF pada rilis Juli 2025 memproyeksikan pertumbuhan global lebih optimis dengan tumbuh 3% year on year di tahun 2025. Ini naik sebesar 0,2 percentage point dari prediksi sebelumnya dan naik 0,1 percentage point ke 3,1% pada tahun 2026. Ekspektasi penurunan Federal Fund Rate juga mendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis dan berpotensi mendorong aliran modal kepada emerging market. Tren pelonggaran moneter untuk mendukung aktivitas ekonomi di tengah stabilitas inflasi di level global diperkirakan turut memberikan dampak positif bagi domestik sehingga prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat kita wujudkan. Sejalan dengan perkembangan global yang mulai memberikan sinyal pemulihan,
perekonomian Indonesia tetap resilient, terrefleksi pada ekonomi triwulan 2 2025 yang tumbuh sebesar 5,12% year on year, utamanya ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga, meningkatnya investasi, dan terjaganya kinerja ekspor impor. Di sisi lain, sektor kontributor utama bagi perekonomian yaitu manufaktur tumbuh kuat, didukung hasil dari hilirisasi yang memberikan nilai tambah lebih besar di samping permintaan domestik yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang resilient ini menjadi modal untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi ke depan dapat tumbuh lebih tinggi dan menuju 8% dalam jangka menengah. Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi ditargetkan dapat mencapai 5,4% dengan konsumsi rumah tangga yang masih menjadi kontributor utama diperkirakan tumbuh 5,2%. Investasi ditargetkan tumbuh 5,2%, diwujudkan melalui penguatan peran Danantara untuk akselerasi investasi yang produktif pada sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi dan yang berorientasi ekspor. Dampak lanjutannya, ekspor diharapkan tumbuh lebih tinggi dengan nilai tambah yang diberikan. Ini ditargetkan tumbuh hingga 6,7%. Di samping pertumbuhan yang resilient, inflasi juga dapat dikendalikan dalam rentang target 1,5% hingga 3,5%, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan tetap memberikan margin keuntungan juga bagi produsen. Slide-nya ke inflasi. Slide. Inflasi dulu. Pemerintah terus berkomitmen bahwa stabilitas harga pangan menjadi prioritas yang harus dikendalikan. Berbagai kebijakan ditempuh, antara lain melalui stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP, pemberian bantuan pangan, hingga penguatan peran Bulog. Bulog didorong berperan menjaga stok pangan yang handal, sehingga efektif untuk menstabilisasi harga sekaligus mampu melindungi petani di harga yang wajar, sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat. Dibandingkan berbagai negara, Indonesia dengan kebijakan yang koordinatif, baik dengan Bank Indonesia, KL terkait, dan pemerintah daerah, mencatatkan inflasi yang lebih terkendali dibandingkan banyak negara. Banyak negara masih berupaya untuk mencapai level inflasi yang ideal.